Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslim muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mendatangi majelis ilmu ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang faham di dalam agama. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya baik, maka bukan dengan cara hamba itu dijadikan orang yang kaya, bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, itu bukan dengan cara hamba tersebut dijadikan pejabat di negaranya, enggak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada hambanya untuk memahami ilmu agama. Maka tentunya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus di dalam kemudahan di dalam mengkaji ilmu. Kemudahan di dalam mengkaji ilmu agama. Karena ilmu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak berikan kepada semua orang. Beda dengan dunia. Semua orang diberikan dunia oleh Allah, walaupun bagiannya beda-beda, walaupun ukurannya beda-beda, tapi semuanya dapat bagian dunia. Tapi ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah, Allah memberikan pemahaman dalam agama may yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu, pemahaman dalam agama, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Artinya ketika seseorang diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu, memahami agama, Allah jadikan dia seorang yang faqih, pintar dalam ilmu agamanya. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian besar. Justru kita harus menjadi bagian itu. Yaitu apa? Orang yang bersemangat di dalam meraih ilmu. Karena ilmu ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah inginkan saja. Dalam sebuah hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang besar, yang banyak. Jadi ilmu adalah warisan para nabi. Karena nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Karena kalau yang diwariskan oleh para nabi uang dinar dan uang dirham, itu yang akan mendapatkan bagian itu hanya ahli waris saja. Ya, tetapi karena yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu, maka siapapun dari kalangan umatnya dia akan mengambil warisan nabi, itu adalah dengan cara mengkaji ilmu agama. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Perlu ya senantiasa kita mengingat kembali tentang keutamaan talabul ilm, keutamaan mencari ilmu agama, ya, keutamaan orang yang faqih, orang yang faham dalam ilmu agamanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatil badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, ya, dibanding abid ini adalah tukang ibadah, ahlu ibadah. Apa kata Rasul? Kafadlil qamar lailatil badri ala sairil kawakib. Itu perumpamaannya seperti bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang alim itu yang berilmu itu, dia akan menerangi dunia, ya, dengan ilmunya. Seperti hanya bulan purnama menerangi apa? Menerangi dunia di malam hari. Beda dengan bintang. Ya, beda dengan abid. Abid ini ahli ibadah, walaupun tentunya bagus. Tapi dia hanya bisa menerangi diri dan tetangganya saja atau orang yang di sekitarnya saja. Kalau kita lihat, ya, jumlah bintang miliaran jumlahnya, walaupun terang itu nggak bisa menerangi dunia. Beda dengan satu bulan purnama. Dunia di malam hari itu bisa terang dengan satu bulan. Itulah perumpamaan orang yang berilmu. Maka penting, ya, untuk menjadikan apa? Menjadikannya sebagai dorongan bagi kita agar apa? Agar tidak kemudian terlalu dengan dunia. Karena kita rasakan kita lebih banyak perlombaan kita yang kita lakukan di dunia ini itu perlombaan dunia saja. Jarang kita kemudian berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Wah, dia Masya Allah hafalannya 10 juz, dia hafalan setengah Al-Quran, dia hafalan satu Al-Quran. Kemudian kita terdorong. Jarang. Kalau bukan orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wah, Masya Allah dia semangat di dalam mencari ilmu. Dia menghafal ini, menghafal itu. Jarang orang berlomba sekarang dalam hal ini. Sekarang yang ada perlombaan adalah perlombaan dunia. Wah, dia Masya Allah mobilnya ganti, dia Masya Allah motornya ganti. Akhirnya berlomba seseorang di dalam apa? Berupaya untuk mengganti mobil dan motornya, atau mungkin mengganti rumahnya. Ini tentunya yang kita lihat. Karena inilah kondisi, ya, dimana salah satu tanda daripada tanda-tanda hari kiamat apa? An yaksurul jahlu wa yurfa'al ilm. Termasuk tanda daripada tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin banyaknya kebodohan. Artinya apa? Semakin sedikitnya orang yang bersemangat di dalam mencari ilmu. Maka tentunya senantiasa kita bersyukur, ya, kepada Allah ketika Allah menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang mungkin sedikit di dalam majelis-majelis ilmu, yaitu untuk mengkaji ilmu agama. Baik, misalnya kita lanjutkan, ya, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita selesai dari bab Terakhir kita masuk babul isra'i bil janazah, bab bersegera di dalam pengurusan jenazah. Ini sudah kita bahas, ya. Dalam hadis ini ada dalam bab ini ada dua hadis yang khulasahnya adalah keutamaan seseorang
bersegera di dalam mengurusi jenazah, apalagi jenazahnya orang yang beriman. Jadi kalau kita mendapatkan ya saudara kita, tetangga kita, apalagi kerabat kita meninggal, maka kita buru urus jenazahnya, jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dinanti-nanti. Ya, bahkan kemarin Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam penjelasannya, banyak di hari kita sekarang ini orang-orang menunggu saudaranya yang jauh di sana sampai kemudian proses penguburan jenazahnya terhambat karena menunggu kerabatnya. Ini bukan termasuk sunnah. Ya, justru yang termasuk sunnah adalah ketika seseorang betul-betul diyakini wafatnya secara yakin, buru-buru diproses. Ya, dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan, itu dengan segera. Jangan dinanti-nanti, jangan diakhir-akhirkan. Ya, kasihan kepada mayitnya, apalagi mayitnya orang yang beriman. Taib. Itu dua hadis ya yang kita bacakan ya. Sekarang masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, babu ta'jili qada'i daini anil mayyit. Bab ta'jil, bersegera, qada'i dain, menunaikan hutang, anil mayyit, dari sang mayyit. Wal mubadarati ila tajhizihi, dan bersegera untuk pengurusannya, mengurus jenazahnya. Waalaikumsalam. Illa an yamuta faj'atan fayatruku hatta yatayaqqana mautuhu. Kecuali mayit itu apa? Meninggalnya faj'atan. Faj'atan ini tiba-tiba gitu ya, nggak diketahui sakitnya, nggak diketahui sebab-sebab kematiannya, ujung-ujung mati gitu ya. Maka fayatruku hatta yatayaqqana mautuhu, maka kondisi seperti ini boleh dibiarkan dulu sampai betul-betul diyakini kematiannya. Jadi nggak langsung diurus gitu ya, sampai betul-betul diyakini kematian. Taib. Dari bab tadi yang disampaikan paham ya. Jadi yang pertama bab ini mengatakan, kata Syekh, ta'jil qada'i dain, menyegerakan hutang si mayit dan bersegera di dalam pengurusan sang mayit. Jadi dalam bab ini ada dua judul ya. Yang pertama adalah menunaikan hutang si mayit. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kerabat kita, ahli waris kita, atau orang yang akan mewariskan kepada kita, kita jangan kemudian terpikir tirkah peninggalannya, bukan. Lihat dulu ada wasiatnya, ada hutang-hutangnya. Karena sebelum dibagikan tirkahnya, maka apa kata Allah, min ba'di wasiyatin tusu nabiha audain. Maka tirkah itu dibagikan setelah apa? Wasiyatin tusu nabiha, setelah wasiat yang dia wasiatkan. Audain, atau setelah hutang yang ditunaikan. Jadi lihat dulu ada wasiat enggak? Ya, setelah wasiat ditunaikan ada hutang-hutang piutangnya enggak? Ya, kalau ternyata ada hutang piutangnya, maka si hutang itu dibayar dari harta si mayit. Dari harta si mayit. Jangan ujug-ujug dibagiin, kemudian hutang si mayit tidak ada yang menunaikan. Ini zulm. Ini kezaliman bagi mayit, kasihan. Karena apa? Nanti disebutkan dalam sebuah hadis. Taib. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Buku catatannya biasain bawa ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mu'min, jiwa orang beriman, mu'allaqatun bidainihi, maka dia tergadaikan, tergantungkan dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai ditunaikan hutangnya. Ya. Jadi orang yang beriman ketika dia meninggal, maka apa? Maka di jiwanya apa? Tergantung-gantung, ya, terkatung-katung, sampai apa? Sampai ditunaikan hutangnya. Kalau dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya apa?
Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, maksud mu'allaqatun artinya orang ataupun seseorang yang meninggal dan dia masih menyisakan hutangnya, maka apa? Dia diakhirkan daripada hisabnya. Ini yang pertama. Taib. Nanti kita baca ya penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Taib. Jadi salah satu bentuk mu'allaqatun artinya apa? Artinya adalah diakhirkan dari hisabnya. Ya, diakhirkan dari hisab seorang yang meninggal tadi. Makanya ketika dia tidak dibayarkan hutangnya, maka kasihan, mayit itu terkatung-katung gitu ya. Maka perlu bagi kita apa? Untuk menunaikan hutang sang mayit. Karena sampai dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengatakan, kemudian tiba-tiba Rasul mengatakan, subhanallah subhanallah, madza nazala minat tasydid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maha suci Allah, maha suci Allah. Ada apa nih? Ada apa turun tasydid seperti ini? Fasakatna yaumana wa lailatuna, maka kami pun terdiam di hari itu dan di malam itu. Falam naraha khairan hatta asbahna, dan kami tidak melihat kebaikan sampai kami di pagi hari. Maka kami bertanya, ada seorang sahabat Muhammad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma tasydidul ladzi nazala, apa yang tasydid, seperti apa yang turun ya Rasulullah? Tasydid ini bentuk sesuatu yang apa? Yang keras gitu ya. Qala, kemudian Rasul mengatakan fiddain, di dalam masalah hutang piutang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau seandainya seseorang dia terbunuh di jalan Allah, dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, summa qutila fi sabilillah, kemudian dia berperang lagi, meninggal lagi di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi ya, dan dia mempunyai hutang, ma'udkhilal jannata hatta yuqda dainahu, maka dia tidak akan dimasukkan ke surga sampai dia ditunaikan hutangnya. Sampai seseorang yang meninggal, walaupun meninggalnya mati syahid, kita tahu keutamaan mati syahid ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa macam kemuliaan kepada orang mati syahid. Tapi tetap ketika dia dalam kondisi berhutang, itu tidak akan, atau terkatung-katung bahasanya, artinya dia tidak akan langsung dihisab oleh Allah, dan tidak dimasukkan ke surga dulu sampai apa? Sampai hutangnya ditunaikan dulu. Ya, sampai hutangnya ditunaikan dulu. Ini menunjukkan tentang pentingnya ya seseorang memperhatikan tentang kondisi masalah hutang piutang. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Matlu ini artinya apa? Mengakhir-akhirkan di dalam membayar hutang padahal dia mampu, ini zulmun, kezaliman. Sampai Rasul mengatakan ini adalah kezaliman. Menunjukkan apa? Sebaiknya ketika seseorang dia sudah mempunyai untuk menunaikan hutangnya, maka ditunaikan. Atau setidaknya dia memberikan apa? Menulis wasiat. Ketika dia wafat, ada istrinya, ada anaknya, tahu hutangnya ke siapa saja. Sampai kemudian kalau wafat pun nanti setidaknya ahli warisnya apa? Menunaikan hutangnya. Karena kalau kemudian tidak ada yang menunaikan, ini khawatir apa? Khawatir justru penyebab ya dia terhalang daripada masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat kemudian meninggal, kemudian diminta untuk Rasul mensalatkan sahabat tersebut, kemudian Rasul bertanya, hal taraka ladaihi dain, apakah dia meninggalkan hutang piutang? Ketika dikabarkan bahwasanya betul dia meninggalkan hutang piutang. Ya, dia meninggalkan hutang piutang. Maka Rasul meninggalkan salatnya sampai kemudian ada seorang sahabat menjamin, saya akan membayarnya Rasulullah. Akhirnya Rasul pun mensalatkan. Menunjukkan apa? Masalah hutang piutang ini ya tentunya tetap sedikit besarnya ini akan menjadi bagian daripada sesuatu yang akan menghalangi kita nanti. Ya, hisabnya pun nanti
di akhirat tetap tidak akan hilang. Jadi nggak mungkin walaupun kita banyak amalannya, hutang mah tetap hutang gitu. Walaupun cuma 500, hutang tetap hutang. Maka penting kita untuk apa? Untuk memperhatikan ya kondisi ini. Tapi bukan berarti artinya kita mempersulit orang untuk memberikan hutang piutang, tidak. Ya, karena ini bentuk ta'awun. Kalau kemudian dinilai orang tersebut butuh, maka kita berikan pinjaman, kemudian dia memberikan waktu penunaiannya taruhlah seminggu, misalkan saya namut artos 1.000 dibayar samingguan. Setelah seminggu dia nggak bayar, ya. Nanti hari ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, sebulan, 2 bulan, terus dia dianggap sedang bersedekah dengan nilai 1.000 itu tiap hari. Sampai kapan? Sampai dia dibayar hutangnya. Sampai dia dibayar hutangnya. Ya, tapi kadang-kadang orang-orang akhirnya sekarang apa? Sulit menghutangkan. Ya, sulit menghutangkan karena khawatir. Khawatir kenapa? Sekarang yang nagih hutang, yang ditagih lebih galak daripada yang nagihnya. Padahal ini bentuk ta'awun ya dalam Islam, hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian terjadi hutang piutang maka tulislah. Ya, ini dalam Islam boleh berhutang karena memang ada anjuran. Bahkan ini termasuk bentuk ta'awun, tolong menolong kita dalam hutang piutang. Tapi menjadi menakutkan, bukan menakutkan ya, menjadi sosok yang kemudian seakan-akan susah menghutangkan gitu ya, karena beberapa ulah sebagian orang mungkin ya, dia tidak membayar hutangnya padahal mampu misalkan. Kita kembali ke hadis arba'in ya, hadis Riyadhus Shalihin. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Husain bin Wahwah, dari Husain bin Wahwah. Jadi ada sahabat namanya Wahwah ini ya. Dari Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Talha bin Ibn al-Barra, bahwa Talha bin al-Barra semoga Allah meridhoinya, maridho, beliau sedang sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka datang Nabi menjenguknya. Faqala, dan Nabi bersabda, inni la uratul hatta illa qad hadatsa fihi al-mautu fa'adinuni bihi wa ajjilu bihi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahranayya ahlihi. Rawahu Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat Talha bin al-Barra, beliau sedang sakit, maka Rasul datang menjenguknya dan Rasul mengatakan, inni la uratul hatta illa qad hadatsa fihi al-maut. Aku, atau sesungguhnya aku diperlihatkan bahwasanya Talha ini telah hadatsa fihi, telah terjadi padanya al-maut, kematian. Jadi Rasul melihat bahwasanya Talha ini sudah meninggal. Kerabat-kerabatnya menganggap belum meninggal. Ya, karena mungkin baru. Kemudian apa kata Rasul? Fa'adzinuni bihi wa ajjilu bih, maka izinkanlah saya wa ajjilu bihi, dan segerakanlah dia, artinya mayit itu, segerakan urus gitu ya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin, karena sesungguhnya tidak pantas bagi bangkainya orang muslim, jifah ini bangkai gitu ya, mayitnya orang muslim, antuh basa, untuk dibiarkan baina dhahranai ahlihi, padahal mayit tersebut berada di antara keluarganya. Jadi nggak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, ketika betul-betul sudah jelas nih meninggalnya, yakin. Kalau orang sekarang biasanya dipegang denjut nadinya gitu ya, dipegang lehernya, berdetak apa tidak. Karena kalau masih baru terasa hangat. Atau kalau tidak pakai cermin, kemudian dikehidungkan, masih terlihat embun enggak gitu ya di cermin itu. Kalau udah jelas ini sudah nggak ada, bisa diyakinkan itu adalah betul sudah meninggal, nafasnya sudah tidak ada,
maka segera. Untuk apa? Untuk pengurusannya. Artinya tidak boleh di nanti-nanti, ya, tidak boleh di nanti-nanti. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, ta'jilu qada'i daini 'anil mayyit, yakni kata Syekh, annal insana idza mata fa innahu yajibu 'ala alihi an yubadaru bi qada'i dainihi idza kana 'alaihi dain. Artinya dalam bab ini adalah seorang manusia apabila dia meninggal, wajib bagi keluarganya untuk bersegera di dalam menunaikan hutangnya apabila dia punya hutang. Wala yajuzu lahum an yuakhiru dzalika, dan tidak boleh bagi mereka untuk mengakhirkan itu. Li'annal mal alladzi warathuhu minhu maluhu wa laysa lahum fihi hakun. Karena harta yang diwariskan, ditinggalkan oleh si mayit itu adalah harta mayit. Ya, dan mereka, anaknya, istrinya, kerabatnya itu nggak punya hak dalam harta itu. Itu masih hak si mayit. Illa idzan tahaddain, kecuali kalau memang hutangnya sudah ditunaikan. Al warathatu laisa lahum haqqun fi dirhamin wahidin min atirkati hatta yuqdadain. Maka uang peninggalan si mayit walaupun 1 dirham, keluarga ini nggak ada hak untuk mengambilnya, kecuali tertunaikan dulu apanya tadi, hutang piutangnya. Walihada qala Nabi qala Allah taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Jadi tirkah itu, uang si mayit itu kapan dibagikannya? Setelah wasiat ditunaikan dan juga setelah apa? Setelah hutang dibayarkan. Ketika masih ada sisa, maka itulah bagian. Bagian siapa? Bagian keluarga yang ditinggalkan, bagian ahli waris. Ya, bagian ahli waris. Falaysa lil warathati haqqun an ya'khudhu syai'an min at-tirkati hatta yaqdu dainal mayyit. Maka tidak boleh bagi ahli waris, tidak ada hak bagi ahli waris untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh si mayit sampai mereka menunaikan hutang si mayit dulu. Wa yajibu alaihimul mubadaratu fi qada'i dain, dan wajib bagi ahli waris untuk apa? Bersegera di dalam menunaikan hutangnya. Taib. Illa idza kana muajjalan fa innahu yutlabu min ahli dain an yantadiru fa in abaw fa innahu yuajjalu lahum. Kecuali apabila apa namanya? Hutang piutangnya memang apa? Memang ada yang, jadi ada bayu taksid, ya. Jadi bayu taksid ini jual beli kredit. Dalam Islam boleh. Hukum jual beli kredit selama tidak ada apa namanya ribanya, dan selama tidak bermuamalah dengan pelaku ribawi. Misalkan seseorang mau beli motor nih, dia tidak berhubungan dengan bank, tapi dia beli ke orang, dia misalkan motornya dia beli 10 juta. Nih motor saya beli 10 juta, saya beli cash. Saya jual 12 juta. Sebulan 1 juta. Ya, tidak ada batasan waktu pembayaran, batasan pembayaran harus tanggal 5 awal bulan misalkan. Yang penting per bulannya 1 juta. Ya, kalau di bank-bank sekarang kan kadang-kadang kalau lebih dari tanggal berapa dia kena denda atau apapun itulah namanya, itu termasuk ribanya di sana. Maka asal hukumnya bayu taksid ini apa? Jual beli secara kredit. Ini ketika tidak ada apa namanya unsur ribawinya, maka nggak apa-apa. Dan bayu taksid yang bukan asnaf ribawi, ya, ngeriditin emas itu tidak boleh, ngeriditin perak itu tidak boleh, karena termasuk barang-barang riba, termasuk barang-barang riba. Tapi kalau kita beli motor 10 juta, saya jual 12 juta, dibayar dalam jangka 1 tahun, sebulan 1 juta, ini boleh tidak boleh? Kemudian dijelaskan oleh Syekh, kecuali si sang mayit ini dia mempunyai hutang yang memang ada bayu taksid di sana. Jadi nggak harus disegerakan ditunaikan, ya, nggak harus disegerakan ditunaikan. Karena mungkin meninggalnya bulan ini bayar, bulan depan bayar lagi, bulan depan bayar lagi. Maka ini mungkin salah satunya adalah ahli warisnya yang kemudian mengambil alih pembayarannya. Tetapi tentunya dialokasikan dari harta mayit, ya, dari harta mayit.
Tapi intinya apa? Intinya di dalam penunaian hutang dan penunaian wasiat itu ditunaikan sebelum dibagikan tirkahnya. Ya, jangan sampai kemudian kita karena harta yang ditinggalkannya banyak, hutangnya banyak, kalau dibayarin hutang mau kebagian gitu ya, udah we bagi-bagi heula. Karena hutang nama kumangkewe. Zalim. Kanu jadi bapak ya. Bapakna di akhirat digantung-gantung, orang di dia lain. Kacida gitu ya. Perjanjian lunas kalau memang al-mu'min ala syurutihim, orang beriman itu di atas syaratnya, ya, maka selama asyartu laisa taim asyartu laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Syarat yang tidak tercantum dalam kitabullah maka syarat itu batil walaupun 100 syarat. Jadi asal hukum seseorang misalkan begini, al-mu'min ala syurutihim, mukmin itu di atas syaratnya. Saya pinjamkan kamu uang, ya, dan saya yang memberikan hutang mensyaratkan kalau kamu meninggal nggak apa-apa dilunaskan. Berarti bentuk kebaikan orang itu. Ketika dia meninggal lunas misalkan. Ini kalau berhubungan dengan individu ya. Tapi kalau biasanya ini berhubungan dengan bank ribawi. Berhubungan dengan bank ribawi. Kalau memang aturannya seperti itu, ya sudah lunas. Karena aturannya seperti itu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sah, karena memang aturannya seperti itu, ya itu apa namanya, dan kita pun mau bayar kemana gitu, karena memang sudah dihapuskan hutangnya. Karena memang mungkin mereka otomatis nggak, kalau ada surat kematian bisa langsung hilang hutangnya, biasa langsung hilang hutangnya, nggak apa-apa. Apalagi ada sebagian fatwa itu kalau kita apa namanya, tapi ini berkaitan dengan hukum, kita di negara hukum nggak bisa semena-mena ya, walaupun kemudian fatwa ini ada berbenturan gitu. Yang penting kita bayar pokoknya saja, ya bunganya sudah nggak usah dibayarin. Ada seperti itu, ya karena tetap hutang adalah hutang, ya hutang adalah hutang. Ya karena itu berkaitan dengan bank ribawi ya, karena dari awal juga sudah sebetulnya tidak diperbolehkan ya untuk kita untuk kita pinjam meminjam ya dengan bank ribawi ini. Jadi bank ribawi yang sekarang ini, pinjam meminjam sekarang ini model riba Yahudi. Jadi dulu ada riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu seperti ini. Dulu gitu ya. Saya pinjam uang 10.000. Saya akan bayar dalam jangka sebulan. Dia pinjam 10.000. Sebulan ini sudah waktunya dia bayar, dia nggak bayar. Maka mereka orang jahiliyah dari situlah dihitung. Ketika dia telat 1 hari, maka dari 10.000 itu naik jadi 11.000. Telat lagi 2 hari, langsung naik jadi 12.000. Ini bank riba jahiliyah atau ini bentuk riba jahiliyah. Kalau riba Yahudi dari awal sudah ditaikan. Ya seperti itu. Kalau riba jahiliyah dulu, kalau kamu bayar 10.000, pinjam 10.000, bayar 10.000. Kasih waktu nih seminggu. Tapi kalau lebih dari seminggu belum bayar, maka dihitung dari perjanjian itu. Hari ke-8, 9, ke-10 dia nggak bayar, maka berarti dia 3 hari nih harus bayar denda. Kalau Yahudi kan tidak. Dari awal kita pinjam 10.000 langsung dicatat, bayar harus 12.000. Bayar harus 12.000. Apalagi ketika dia telat bayar, ada lagi dendanya. Nah, itu ngerinya ya riba Yahudi ini. Walaupun tentunya riba jahiliyah juga riba, dua-duanya adalah riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangbiakan sedekah.
Jadi harta yang dihasilkan dari riba itu, kalau kita melihat ayat ini, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melihat orang-orang yang pelaku ribawi, kelihatannya Masya Allah gitu ya, senang, uang banyak gitu ya, mobil mewah, kehidupan dia nggak kekurangan. Tapi ini Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba. Mungkin ketika itu enggak, tapi nanti mungkin di akhirnya, atau nanti di neraka, naudzubillah, di akhirat misalkan ya, atau nanti akan berdampak kepada kehidupannya, dia nggak tenang, dia ribut terus, anaknya sakit terus, sampai uangnya dipakai untuk berobat terus dan lain sebagainya. Dan ini banyak. Karena apa? Karena harta yang didapatkan tidak berkah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian di sini Imam Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang beriman itu tergantung atau digantung ya dengan hutangnya sampai ditunaikan. Yakni anna nafsahu wa huwa fi qabrihi mu'allaqatun bidaini. Ya, kata Syekh Utsaimin, apa maksud dari hadis ini? Bahwasanya jiwanya dan dia ada di dalam kuburan, mu'allaqatun bidain, maka dia digantung dengan hutangnya. Ka'annaha tata'allamu min ta'khiri dain. Wallahu alam. Seakan-akan apa? Si mayit ini dia akan merasa kesakitan karena hutangnya belum terbayarkan. Jadi kalau Syekh Utsaimin menganggap apa? Salah satu bentuk penafsiran beliau, mu'allaqah ini apa? Tergantung hutangnya ini, si mayit dia merasa tersakiti dengan itu. Dengan apa? Dengan hutang yang digantung, dengan hutang yang tidak dibayarkan. Wala tafrahu binaimin wala tanbasit. Dan si mayit dia tidak merasa bahagia dengan kenikmatan dan dia tidak senang. Lianna alaihi dainan, karena dia mempunyai hutang. Wa min thamma, dan di sana kami katakan innahu yajibu alal warasati an yubadaru atau an yubadiru bi qada'i dain. Maka dari sana kami mengatakan, kata Syekh, wajib ya bagi ahli waris, bagi keluarga yang ditinggalkan untuk bersegera di dalam menunaikan hutangnya. Ini kewajiban ya, kewajiban orang yang hidup untuk apa? Menunaikan hutangnya. Tapi bagaimana kalau kondisinya orang tua kita meninggal, punya hutang, nggak punya peninggalan, maka kita ahli waris ya, kita berupaya untuk apa? Untuk membayarkannya. Kita berupaya untuk membayarkannya. Tentunya sebagian melihat dibagi kepada ketentuan warasa, laki-laki bayarnya harus lebih besar, perempuan bayarnya setengah, seperti itu kondisinya. Ya. Tapi kalaupun tidak, tentunya yang lebih mampu membayarkannya, maka dia akan lebih banyak pahalanya tentunya. Karena ini bentuk apa? Bentuk birrul walidain ketika meninggal orang tua. Bentuk birrul walidain ketika meninggal orang tua, maka dengan cara membayarkan hutangnya, walaupun dari uang sendiri gitu ya, maka ini bentuk bir dia, kebaikan. Walaupun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi harta kita miliki dan kita ini milik bapak kita. Ini milik bapak kita. Maka sampai kalau kemudian perkara hutangnya tidak kita tunaikan karena alasan si bapak tidak meninggalkan uang, bahkan meninggalkan hutang, maka kewajiban bagi kita untuk menunaikan hutangnya. Taib. Jadi masalah hutang piutang ini betul perlu ya untuk kita perhatikan ya, jangan kemudian kita menganggap hal ini sepele ya. Atau setidaknya apa, kita membuat tulisan yang tulisan tersebut dibaca oleh keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami kita sebagai bentuk wasiat bahwasanya kita berhutang kepada si fulan atau si fulan punya hutang ke saya sekian, ditulis, nggak apa-apa. Ya, karena apalagi kalau dia sedang sakit gitu ya. Kalau dia sedang sakit, maka hendaklah dia menulis wasiat.
Dan tentunya tadi kita katakan bahwasanya memberikan hutang piutang adalah sebuah bentuk ihsan ya, kebaikan. Bahkan ta'awun dengan orang-orang beriman. Membutuhkan gitu ya. Jadi bukan, karena ada orang yang dijadikan hutang ini sebagai bentuk apa ya? Mencari uang gitu ya. Dia hutang ke sana, hutang kemari, hutang ke sana, hutang kemari. Kalau orang seperti ini, nggak apa-apa kita nggak kasih. Tapi kalau dia jelas-jelas butuh dengan uang itu, maka tentunya kita akan mendapatkan keutamaan. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Hadis keberapa itu? Hadis keberapa Pak Nak? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Tiga berapa? 36. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka ini salah satu bentuk pertolongan dengan cara apa? Kita memberikan pinjaman. Ini bentuk ta'awun ya. Ini bentuk ta'awun. Kemudian juga apa, ada keutamaan bagi orang yang memberikan kemudahan di dalam pembayaran hutang. Kita tahu orang ini belum ada kemudahan di dalam membayar. Padahal janjinya misalkan sebulan, 2 bulan. Ya, dia belum ada uang untuk membayarnya. Maka kalau kita mampu dan bisa memberikan keringanan, maka ini keutamaan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man yassara lil mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Kesulitan apa? Salah satu dalam membayar hutang. Yasarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan kepada dia dunianya dan akhiratnya. Ya. Jadi kalau kita uang kita ada di orang lain, dipinjam belum bayar-bayar sampai sekarang, terus kita tidak menggerutu, bahkan kita anggap ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, ya, memberikan keringanan, memberikan kemudahan, memudahkan orang yang sedang kesulitan. Maka kalau kita melihat dalil-dalil yang tadi kita sampaikan, ini salah satu sebab Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dunia akhiratnya, ya. Juga itu dihitung sedekah kita tiap hari dengan nilai yang kita pinjamkan itu. Ini Masya Allah ya, keutamaan besar sekali bagi orang yang meminjamkan uang atau meminjamkan hutang piutang. Tapi sekarang kondisinya seakan-akan seperti sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Biar silaturahmi tidak terputus gitu ya, pinjam 100 juta ya. Tapi itu saja mungkin ya. Karena hadis yang kedua yang sudah kita bahas itu tentang bersegera di dalam mengurusi jenazah. Sudah kita bahas ya dalam bab sebelumnya tentang keutamaan seseorang menyegerakan di dalam pengurusan jenazah. Terlebih jenazah yang diurus ini adalah orang beriman. Terlebih jenazah itu adalah orang yang beriman. Kudu buru-buru ya diurus. Ya, harus bersegera di dalam pengurusannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.